Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita tahu apa itu jaringan komputer, perancangan jaringan, setelah itu membuat topologi, kita akan membahas tentang protokol jaringan. Nah, di sini protokol jaringan adalah aturan yang ada di dalam sebuah jaringan yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Yang pertama yang kita bahas yaitu TCP atau Transmission Control Protocol, yang adalah suatu protokol yang berada di lapisan transport, baik itu dalam 7 lapisan yang berada pada OSI atau model DARPA yang berorientasi sambungan atau connection oriented yang dapat diandalkan. Nah, TCP ini dispesifikasikan dalam RVC 793. TCP memiliki karakteristik yang pertama berorientasi sambungan atau connection oriented, yang kedua full duplex, yang ketiga dapat diandalkan, yang keempat bitstream, yang kelima memiliki layanan flow control, dan yang keenam melakukan segmentasi terhadap data. Port TCP itu mampu mengidentifikasi sebuah lokasi untuk menyampaikan segmen-segmen TCP yang dikirimkan yang diidentifikasi dengan TCP port number. Itu three-way handshake. Itu proses pembuatan koneksi TCP yang disebut dengan three-way handshake. Tujuannya itu dapat melakukan sinkronisasi terhadap nomor urut dan nomor acknowledgement yang dikirimkan oleh kedua pihak yang saling bertukar ukuran TCP Windows. Prosesnya dapat digambarkan yang pertama. Host yang pertama itu membuat koneksi, akan mengirimkan sebuah segmen TCP dengan flag SIN, diaktifkan sebagai host kedua yang hendak diajak untuk berkomunikasi. Yang host kedua akan merespon dengan mengirimkan segmen dengan acknowledgement dan juga SIN kepada host pertama. Nah, host pertama selanjutnya akan mulai saling bertukar data dengan host kedua. TCP menggunakan proses jabat tangan yang untuk mengakhiri koneksi dibuatnya. Hal ini untuk menjamin dua host yang sedang terkoneksi untuk menyelesaikan proses transmisi data dan semua data yang ditransmisikan telah diterima dengan baik. Itulah sebabnya mengapa TCP disebut dengan koneksi yang reliable. Yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. Adalah satu protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable tanpa koneksi connectionless antara host-host dalam jaringan menggunakan TCP atau IP. Protokol ini didefinisikan dalam RVC 768, yaitu karakteristiknya yang pertama ada connectionless atau tanpa koneksi. Yang kedua ada unreliable atau tidak andal. Kekurangan UDP sendiri itu tidak menyediakan mekanisme flow control seperti yang dimiliki oleh TCP. Lalu UDP tidak menyediakan mekanisme segmentasi data yang besar dalam segmen-segmen data seperti yang terjadi pada protokol TCP. Yang ketiga ada UDP tidak menyediakan mekanisme penyanggan atau buffering dari data yang masuk ataupun data yang keluar. Port UDP itu seperti halnya TCP, UDP juga memiliki saluran untuk mengirimkan informasi antar host yang disebut dengan UDP port. Untuk menggunakannya, sebuah aplikasi harus menyediakan alamat IP dan nomor UDP port dari host yang dituju. Yang ketiga, pembahasannya adalah OSI layer atau the Open System Interconnection atau OSI adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan yang berbeda. Hal ini kita akan coba membandingkan masing-masing lapisan mode OSI dan memahami bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Jika 7 lapisan OSI ini hanya sebuah konsep dari teori yang memetakan sebuah sistem dalam jaringan, sedangkan fungsinya berbeda-beda untuk setiap layer OSI yang bersangkutan. Yang pertama ada physical layer. Physical layer merupakan lapisan paling dekat dengan hardware yang alias perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsinya untuk mendefinisikan
media transmisi jaringan, mendefinisikan metode pensinyalan, sinkronisasi bit data, mendefinisikan arsitektur jaringan, mengaplikasikan topologi jaringan, melakukan proses pengkabelan, mendefinisikan LAN card dan NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Yang kedua ada data link. Data link itu memiliki fungsi yang pertama pengoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. Pengalamatan perangkat keras, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terdapat dua level pada lapisan data link ini. Yang pertama ada Logical Link Control atau LLC, itu mengendalikan fungsi sinkronisasi, kontrol aliran, dan pemeriksaan kesalahan pada lapisan tautan data. LLC juga memastikan paket data dibingkai dan ditransmisikan dengan benar. Yang kedua ada Media Access Control atau MAC, yaitu mengelola akses ke media transmisi fisik, mencegah tabrakan data, dan mengekapsulasi bingkai untuk transmisi. MAC juga menggunakan mekanisme seperti Carrier Sense Multiplex Access with Collision Detection atau CSMA atau CD untuk mencegah tabrakan data. Yang ketiga ada network layer. Fungsi utamanya adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu fungsinya adalah yang pertama membuat header pada paket-paket data, yang kedua melakukan proses routing. Nah, yang keempat ada transport layer. Transport layer ini memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utamanya itu memecah data ke dalam paket-paket data. Yang kedua, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer, maupun sebaliknya. Yang ketiga, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Yang keempat, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Itu pembahasan yang kelima, kita memasuki session layer. Nah, session layer ini memiliki fungsi koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga mengendalikan koneksi. Yang keenam ada presentation layer. Fungsi utamanya itu mentranslatekan data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Apabila merupakan proses awal, lapisan ini bertujuan untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitupun sebaliknya, ketika memasuki proses akhir, presentation layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Yang ketujuh ada application layer. Application layer itu yang pertama di sebuah data mulai transfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data. Fungsinya itu untuk menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan. Yang kedua, mengatur sebuah aplikasi maupun untuk mengakses jaringan. Yang ketiga, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. Yang keempat, menampilkan display dari sebuah jaringan. Pembahasan selanjutnya ada pengalamatan. Nah, pengalamatan itu adalah untuk perangkat jaringan dapat terkoneksi dan saling bertukar informasi. Perlu yang namanya pengalamatan IP. Nah, IP address sendiri adalah logika yang diberikan kepada perangkat jaringan menggunakan protokol TCP atau IP, di mana protokol TCP atau IP ini digunakan untuk meneruskan paket informasi dalam jaringan LAN, MAN, WAN, dan internet, atau lebih singkatnya IP address adalah alamat unik dari suatu perangkat jaringan yang terdapat di dalam jaringan. Jenis-jenisnya ada yang sering digunakan ada IPv4. Yang di sini saya bahas IPv4 dan IPv5. Yang pertama IPv4 itu kelas A-nya ada IP address kelas A memiliki rentan alamat atau subnet max-nya ada 255.0.0.0. Nah, default maksimal host kelas A-nya itu ada 16.777.214 host. Secara default pada alamat IP kelas A ada 8 bit pertama digunakan untuk alamat network dan 24 bit berikutnya digunakan untuk alamat host.
Selanjutnya kelas B itu subnetnya 255.255.0.0. Default maksimal hostnya kelas B itu ada 65.534 host. Nah, secara default pada alamat IP address kelas B ini ada 16 bit pertama digunakan untuk alamat network dan 16 bit berikutnya digunakan untuk alamat host. Selanjutnya ada kelas C. Kelas C ini yang biasa atau umum digunakan, subnetnya yaitu 255.255.255.0. Default maksimal hostnya kelas C adalah 256. Secara default pada alamat IP address kelas C ini, 24 bit pertama digunakan untuk alamat network dan 8 bit berikutnya digunakan untuk alamat host. Kelas D. Kelas D itu 4 bit pertama adalah kelas D yang selalu diset dengan nilai binernya 1110. Kelas D ini digunakan sebagai alamat multicasting yang alamat digunakan untuk menyampaikan satu paket ke banyak penerima. Kemudian ada alamat IP kelas E. Kelas E ini disediakan sebagai alamat yang bersifat eksperimental atau percobaan yang dicadangkan untuk digunakan pada masa depan. Pengalamatan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang bersifat IP privat dan IP publik. IP privat sendiri yang bersifat lokal dan tidak bisa digunakan untuk mengakses internet dan penggunanya bebas. Lalu ada IP publik yang bersifat worldwide yang biasa digunakan untuk mengakses internet, namun penggunaan atau konfigurasinya tidak bebas. Ada yang mengatur. Tiap kelas memiliki satu slot yang berfungsi sebagai IP publik, yang intinya IP publik tidak termasuk list IP yang terdapat pada IP privat. Lembaga yang mengatur atau menyediakan IP publik ini ada INA, atau singkatan dari Internet Authorized Numbering Association. Dalam pengalamatan IPv4 ini, karakteristiknya adalah yang pertama network ID, yaitu memiliki tiap host ID untuk membatasi sebuah rentang pengalamatan dalam suatu rentan pengalamatan. Yang kedua ada host ID, itu penamaan setiap host ataupun perangkat jaringan yang terhubung pada suatu jaringan tersebut. Yang ketiga ada subnet mask, ialah sebagai pembeda network ID dengan host ID sehingga suatu host atau perangkat jaringan mengetahui apakah titik suatu host yang dituju masih berada di jaringan lokal atau di luar. Yang keempat ada broadcast, ialah memiliki seluruh anggota network. Pengirim paket datagram ke alamat ini akan menyebabkan paket ini didengar oleh seluruh host anggota network tersebut. IPv6 memiliki tipe. Yang pertama ada alamat unicast, yaitu untuk mengidentifikasi antarmuka jaringan tunggal atau protokol internet memberikan paket yang dikirim ke alamat unicast ke antarmuka spesifik itu. Untuk alamat unicast, dua lingkup didefinisikan sebagai tautan lokal dan global. Yang kedua ada alamat anycast, ditugaskan untuk sekelompok antarmuka, biasanya milik node yang berbeda. Paket yang dikirimkan ke alamat broadcast sama saja dikirimkan ke satu antarmuka anggota, biasanya host terdekat, sesuai dengan definisi jarak protokol routing. Alamat anycast ini tidak dapat diidentifikasi dengan mudah. Mereka memiliki format yang sama dengan alamat unicast dan hanya berbeda dengan kehadiran di jaringan pada banyak titik. Hampir semua alamat unicast dapat digunakan sebagai alamat anycast. Selanjutnya ada alamat multicast, juga digunakan untuk beberapa host yang memperoleh tujuan alamat multicast dengan berpartisipasi dalam protokol distribusi multicast di antara router jaringan. Paket yang dikirimkan ke alamat multicast ini dikirim ke semua antarmuka yang telah bergabung dengan grup multicast yang sesuai. Itu saja dari penjelasan dari protokol jaringan komputer.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.